Rahmadani Sihotang tiba di rumah duka pada hari Rabu sore kemarin. Isak tangis keluarga pun pecah saat peti jenazah Novia diturunkan dari ambulans. Sebelumnya Novia Rahmadani usia 25 tahun meninggal dunia pada Selasa 23 Juni 2026 saat mengikuti latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil di Jakarta. Novia adalah siswi program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk program KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Menurut pihak keluarga, Novia terakhir kali menghubungi keluarga pada hari Rabu 17 Juni 2026 sebelum alat komunikasi miliknya dikumpulkan oleh pihak pendamping Latsarmil. Kabar duka pastinya kita terpukul ya gitu atas kepergian adik kami gitu, dan memang kepergian adik kami juga di hadapan saya gitu, karena memang saya mendampingi beliau ketika dikabari dari IGD hingga ke ICU. Kalau untuk kondisinya memang pada saat sebelum saya sempat sampai di sana juga sudah dihubungi dokter pendamping bahwasanya memang kondisinya tidak baik-baik saja, lemas dan juga ada keluhan sesak nafas. Untuk almarhumah sendiri sebelumnya tidak pernah ada keluhan ya untuk kesehatannya, baik itu dari sebelum dan sampai di sana, karena memang untuk di tempat pelatihannya juga saya yang mengantarkan, tidak ada keluhan terkait kesehatan. Kini, pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian Novia. Jenazah pun kemudian dimakamkan di pemakaman umum yang berada di Sinar Sayang, Kota Padang Sidimpuan. Atas kejadian ini pihak keluarga berharap adanya dukungan moral dari pihak instansi terkait. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ratusan warga antre berdesakan demi mendapat sembako murah yang digelar di Polres Boyolali, Jawa Tengah. Sejak pagi, antrean warga mengular di pasar sembako murah. Sebagian warga tak sabar, khawatir tak mendapat kesempatan membeli paket sembako murah. Harga sembako dijual di bawah harga pasaran. Seperti beras, SPHP kemasan 5 kg dijual seharga Rp57.500. Beras dan minyak goreng paling diburu warga karena langka dan dijual di pasaran dengan harga tinggi. Setelah sempat langka di pasaran, minyak goreng subsidi minyak kita muncul. Namun anehnya berbau solar. Bahkan keluhan minyak kita berbau solar muncul di sejumlah daerah. Pagi itu ibu-ibu di Klaten, Jawa Tengah memilih untuk tidak memasak. Mereka ramai-ramai menuju kantor desa mengembalikan minyak goreng minyak kita. Warga memperoleh minyak kita pada tanggal 10 Juni lalu dalam program bantuan pangan pemerintah. Ketika diterima, warga mengeluh karena minyak goreng yang mereka dapat selain berwarna kehitaman juga berbau solar. Tadi tak buang yang itu ini. Sempat untuk menggoreng tadi pagi. Minyak kita berbau solar juga ditemukan di Karanganyar, Jawa Tengah. Di Kelurahan Tegal Gede, seluruh minyak goreng bantuan yang telah dibagikan dikumpulkan kembali dan diserahkan ke kantor kelurahan. Terkait temuan ini, pemerintah menyatakan tidak segan untuk menindak tegas perusahaan produsen bila ditemukan pelanggaran. Kalau memang melanggar aturan ya bisa perusahaannya izinnya dicabut. Nah nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses ya, semua diproses sesuai aturan. Kalau dugaan sementara apa Pak itu yang saya belum berani ini, tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab ya. Minyak goreng subsidi minyak kita berbau solar diproduksi oleh PT KMR di Kabupaten Karanganyar. Tim gabungan kini telah melakukan sidak ke perusahaan tersebut dan meminta klarifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Di Kelurahan Tegal Gede, Karanganyar, seluruh bantuan sosial minyak goreng yang telah dibagikan kepada masyarakat dikumpulkan kembali di kantor kelurahan. Hal ini dilakukan akibat banyaknya laporan terkait aroma menyengat menyerupai solar maupun minyak tanah dari minyak kita yang akan digunakan. Laporan tersebut telah diteruskan kepada Dinas Sosial dan Bulog sebagai pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan pangan. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Ia juga mengancam akan mencabut izin perusahaan yang menjadi pemasok minyak kita itu jika terbukti ada penyimpangan.
Semuanya sudah ditarik oleh PT KMR dan kita terus melakukan investigasi. Kalau memang melanggar suatu aturan ya bisa perusahaannya izinnya dicabut. Nah nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses ya, semua diproses sesuai aturan. Kalau dugaan sementara apa Pak itu yang Saya belum berani ini, tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab ya. Sebagian warga sempat menggunakan minyak goreng tersebut sebelum menyadari adanya aroma yang tidak biasa. Meski demikian, hingga kini belum ada laporan gangguan kesehatan akibat penggunaan minyak tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sementara minyak kita bau solar, 2 hari terakhir solar subsidi malah sangat sulit didapatkan di sejumlah SPBU di Jawa Timur. Di Surabaya dan Pasuruan, ratusan truk dan kendaraan barang harus antre berjam-jam demi mengisi solar. Antrian mengular ke jalan raya hingga 1 km lebih. Antrean puluhan truk dan angkutan barang mengisi solar subsidi di SPBU Jalan Mastrip Karangpilang, Surabaya mengular sepanjang 1 km hingga ke jalan raya. Sopir truk harus antre berjam-jam karena pasokan solar subsidi di sejumlah SPBU tiba-tiba langka sejak 2 hari lalu. Hanya tersedia di beberapa SPBU, itu pun sangat terbatas jumlahnya. Berapa lama ya tadi ngantrinya? Ada 1 jam. 1 jam ya tadi ya? Penuh apa? Kosong. Oh kosong, nggak ada? Ya. Habis ya? Terus ganti kosong. Kosong ya? Ya, Berarti 2 SPBU kosong? kosong. Tidak hanya di Surabaya, antrean ratusan truk dan kendaraan barang juga terjadi di SPBU Pantura, Cangkring, Malang, Pasuruan. Antrean mengular di pinggir jalan raya penghubung Surabaya Probolinggo. Tidak ada pilihan, sopir truk harus menghabiskan waktu 2 jam lebih demi isi solar subsidi. Akibatnya aktivitas pengangkutan barang terganggu dan merugikan pengusaha. Menemui SPBU ini dari timur sampai sini banyak yang kosong, Pak. Banyak. Ada di Pasuruan tapi Full yang antri. Kelangkaan solar subsidi terjadi sepekan sebelum penerapan wajib biodiesel 50% pada 1 Juli mendatang. Wajib biodiesel B50 itu akan memangkas impor solar besar-besaran pada tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Bangunan indekos 2 lantai di bantaran Kali Kanal Banjir Barat, Tanah Abang, ambruk. Suara gemuruh ambruknya bangunan membuat panik warga. Material bangunan menimpa 4 sepeda motor. Diketahui bangunan memiliki 15 kamar kos, sebelumnya telah alami keretakan pada sejumlah bagian dinding dan atap sejak beberapa hari terakhir. Tak mau ambil resiko, sebagian besar penghuni kos memilih mengevakuasi diri lebih awal. Sementara 4 penghuni kos lain masih bertahan di kamar, berhasil menyelamatkan diri sebelum bangunan ambruk. Dugaan sementara ambruknya bangunan disebabkan fondasi bangunan yang terkikis air dan diperparah getaran alat berat dari proyek pengerukan kali. Semalam Jenazah Novia Rahmadani Sihotang, siswi latihan dasar kemiliteran untuk calon manajer koperasi desa, tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pun pecah saat kedatangan jenazah Novia.